Shalom, shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa melewati minggu ini? Saya berdoa dan selalu mengingat Bapak Ibu Saudara dalam doa saya, supaya oleh kemurahan Tuhan dan perkenanan Tuhan, kita dapat melewati situasi sulit ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita semua membaca terlebih dahulu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 untuk kita bisa memahami firman Tuhan yang akan saya jabarkan. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau setia dalam setiap situasi yang kami hadapi. Engkau tidak pernah melupakan kami dan Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, di mana umat-Mu beribadah kepadamu di rumah-rumah mereka. Biar hadirat Allah nyata di tengah-tengah mereka. Dan firman Allah memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi dorongan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wabah pandemik Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat sebagai COVID-19 hari ini telah merenggut 191 nyawa di Indonesia. COVID-19 ini juga secara positif telah menyerang kepada 2092 orang di Indonesia. Dan memang ada di antaranya, ada kabar baik, 150 orang dinyatakan sembuh dari virus corona ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bencana coronavirus ini bukan saja menghantam kesehatan, tapi juga menghantam secara sosial, menghantam juga secara ekonomi di negeri kita. Dan bahkan menurut prediksi akan semakin dahsyat dalam minggu-minggu yang akan datang. Nah, berbagai tanggapan atas musibah ini bermunculan. Ada yang bersyukur oleh karena selamat dari musibah ini sampai hari ini paling tidak. Ada yang sedih karena harus kehilangan orang yang dikasihinya. Ada pula yang mempertanyakan mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi. Nah memang Bapak Ibu Saudara, untuk memahami pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Sulit untuk kita memahaminya. Karena itu mari kita kembali kepada kitab suci untuk kita bisa memahami apa pekerjaan Tuhan di balik musibah yang terjadi. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 adalah merupakan bagian dari firman Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa memahami pekerjaan Tuhan di balik musibah yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana kita dapat memahami pekerjaan Tuhan di balik musibah? Yang pertama, renungkanlah maksud Tuhan di balik setiap peristiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini, murid-murid bertanya tentang siapa yang salah. Apakah orang tuanya, apakah orang itu sendiri, sehingga dia lahir dalam keadaan buta? Sebetulnya itu adalah sebuah pertanyaan umum, di mana rabi-rabi Yahudi seringkali mengajarkan kepada mereka bahwa setiap musibah selalu diawali dengan dosa. Setiap penderitaan itu berawal dari sebuah pelanggaran. Itulah sebabnya murid-murid bertanya, siapa yang salah dalam situasi seperti ini? Bahkan seorang rabi bernama Rabi Ami berkata, tidak ada kematian tanpa dosa dan tidak ada penderitaan tanpa pelanggaran. Bahkan dia juga mengatakan bahwa penderitaan anak-anak itu dikaitkan dengan dosa orang tuanya. Ada seorang rabi yang meninggal pada waktu masih muda, itu disebabkan oleh karena ibunya itu menyembah berhala pada waktu hamilnya. Itulah kira-kira gambaran umum pada waktu itu untuk menjawab mengapa sebuah musibah, sebuah penderitaan itu terjadi. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan pada murid-muridnya, bukan salah orang tuanya, bukan salah orang itu sendiri mengapa dia terlahir buta.
tetapi ini semua diizinkan supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada banyak orang bertanya siapa yang salah dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab di balik semua wabah corona yang terjadi ini. Ada yang menyalahkan pemerintah karena dianggap pemerintah terlalu lamban sehingga penyebarannya begitu masif. Tapi ada yang berkata, oh enggak, pemerintah sudah benar. Tetapi masyarakatlah yang salah karena tidak dengar-dengaran terhadap himbauan pemerintah. Lalu ada orang yang berkata, bagaimana dengan anak-anak Tuhan, bahkan pendeta-pendeta yang terpapar virus ini, dan ada beberapa di antara mereka yang meninggal. Salah siapa itu? Ada yang berkata itu salah mereka sendiri. Mengapa dalam wabah yang seperti ini mereka masih tetap berkumpul dan mengadakan acara sehingga terpapar virus corona? Tapi ada yang berkata, ya kita tidak tahu. Itu semua dikehendaki oleh Tuhan, itu semua adalah merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang tidak kita bisa pahami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan Yesus di sini mau mengatakan bahwa tidak penting menanyakan tentang siapa yang salah dalam sebuah musibah. Tapi yang harus kita tanyakan adalah apa maksud Tuhan di balik musibah yang kita alami? Apa maksud Tuhan? Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja. Kata turut bekerja dari kata sunergei. Itu berarti bukan Allah penyebabnya, tapi Allah bisa memakai segala peristiwa untuk maksud-maksudnya yang mulia. Jadi yang harus kita tanya bukan siapa yang salah, tapi yang kita tanya adalah apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa ini. Benar bahwa kadang penderitaan memang selalu ada kaitannya dengan dosa yang kita perbuat. Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang yang telah disembuhkan di kolam Bethesda. Dalam Yohanes pasal 5:14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Itu berarti orang ini lumpuh oleh karena dosa yang dia lakukan. Tidak diterangkan apa dosa yang dia lakukan. Tapi lumpuhnya, musibah yang dialami terkait dengan dosa. Jadi kalau wabah ini dengan segala konsekuensinya, kesulitan mengenai ekonomi dan banyak kesulitan yang lain, itu membuat kita bertanya-tanya, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Ini waktu yang baik untuk kita merenung. Bapak Ibu Saudara, ada banyak video-video yang beredar di mana di Amerika, di Spanyol, di Brasil, orang-orang berlutut di jalan-jalan, mereka berpaling kepada Allah, mereka mengakui dosanya, mereka berjanji untuk meninggalkan dosanya dan kembali menyembah Allah. Jadi mungkin ada maksud Tuhan untuk yang seperti itu. Jadi pelajarilah apa yang menjadi penyebab mengapa kita menderita atau mengapa kita mengalami sebuah musibah. Tetapi juga seperti yang Ayub alami, walaupun dia benar, walaupun dia tidak salah, walaupun dia menjaga hidupnya kudus, tapi dia kena musibah. Dalam satu hari segala yang dimilikinya habis, dalam hari berikutnya tubuhnya kena borok mulai dari telapak kaki sampai ujung kepalanya. Dia tidak tahu alasannya mengapa. Tetapi dia tetap mempercayai Tuhan. Dia tahu meskipun dia tidak memahaminya, dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan bekerja dalam segala peristiwa. Jadi jangan bertanya siapa yang salah. Tapi pahamilah maksud Tuhan di balik segala musibah yang menimpa kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini, bagaimana kita dapat memahami pekerjaan Allah di balik semua musibah. Yang kedua, kenalilah pribadi Tuhan yang sesungguhnya di balik setiap peristiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini mujizat yang unik yang dilakukan oleh Tuhan
di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Betul bahwa Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang-orang yang buta di dalam Injil sinopsis. Beberapa kali Tuhan menyembuhkan orang yang buta. Tapi baru kali ini Injil Yohanes menjelaskan tentang orang yang disembuhkan dari buta dari sejak lahirnya. Dan orang yang disembuhkan dari buta sejak lahirnya, menurut catatan orang Yahudi, itu adalah tanda bahwa Mesias itu datang. Nah, ini cocok sekali dengan konteksnya. Sebab di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Kata akulah itu diambil dari bahasa Yunani ego eimi, yang sepadan dengan kata ehyeh atau Yahweh di dalam perjanjian lama. Untuk menunjukkan siapa Yesus itu sendiri. Dia bukan saja sekedar guru yang baik. Dia bukan saja sekedar seorang pengajar yang bagus. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia berkuasa atas hidup dan mati manusia. Dia berkuasa atas alam semesta. Itulah sebabnya dia sanggup mencelikkan mata orang yang buta dari sejak lahirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik oleh karena ada banyak kesaksian-kesaksian yang menunjukkan ketika mengalami musibah ini, orang jadi mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Orang jadi mengenal bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta ini. Jadi penting bagi kita, di balik peristiwa-peristiwa musibah-musibah yang kita alami, yang menyakitkan, yang kurang mengenakkan, itu menolong kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih jelas. Seolah-olah penderitaan musibah seperti sebuah angin yang menyingkap kabut yang tebal, sehingga kita bisa melihat sang surya matahari. Demikianlah seringkali Tuhan memakai penderitaan, kesulitan, menyibakkan pandangan kita dari dunia ini, supaya kita bisa melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, mari hampiri Tuhan. Kenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dalam situasi seperti ini adalah langkah tepat supaya kita bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita bisa memahami pekerjaan Tuhan di balik segala musibah yang kita alami. Yang ketiga adalah beritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di balik segala peristiwa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari di dalam Injil sinopsis maupun dalam Injil Yohanes, maksud dari setiap mujizat itu dinyatakan menjadi sebuah tanda untuk menyatakan siapa Yesus. Dia adalah Mesias itu sesungguhnya. Meskipun setelah kematian Yesus setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, murid-murid baru kemudian klik memahami apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada mereka. Baru mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah itu dengan seluas-luasnya. Tetapi dalam bagian ini juga, ya, Tuhan berkata dalam ayat yang keempat, di mana dia mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan dikerjakan selama masih siang. Yang berarti selagi masih ada kesempatan. Orang buta sejak lahir itu disembuhkan dari butanya, dan dia memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk dia menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang dialaminya. Lihat dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12, itu ada sebuah dialog antara orang buta sejak lahir yang disembuhkan ini dengan tetangga-tetangganya. Dia terus terang berkata bahwa Yesuslah yang mencelikan matanya, dan itu mengherankan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu dalam ayat 13 sampai 34, dia berdialog dengan orang-orang Farisi. Dia berani membela bahwa Yesus sebagai pribadi yang datang dari Allah. Dalam ayat yang ke-30,
dia menyebut mereka aneh. Menyebut orang Yahudi atau orang Farisi ini aneh. Karena mereka tidak percaya. Hanya mereka yang datang dari Allah yang dapat mencelikkan mata orang-orang buta. Ajaran-ajaran yang seperti itu bertebaran di dalam seluruh perjanjian lama. Dan mengapa mereka yang menguasai ilmu perjanjian lama, menguasai kitab Taurat, tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Lalu kemudian dalam ayat yang 35-39, orang yang buta dari sejak lahir yang sudah disembuhkan ini pun, dia berdialog dengan Yesus. Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ini menarik. Karena pengakuan Yesus sebagai Tuhan biasanya itu terjadi setelah kebangkitannya. Tapi bagi orang yang buta sejak lahir dan sudah disembuhkan, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Belum pernah terjadi ada orang yang buta dari sejak lahir yang dicelikkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi tidak lain tidak bukan, Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya dia menggunakan waktu yang ada. Dia bersaksi di tetangga-tetangganya. Dia bersaksi kepada orang-orang Farisi. Dia menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, berhentilah menyebarkan berita tentang ketakutan. Berhentilah menyebarkan tentang hoax yang belum jelas kebenarannya. Tapi beritakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar, supaya olehnya orang lain dikuatkan, supaya olehnya orang lain kemudian percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang dijanjikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Oh Tuhan, meskipun kami tidak selalu bisa mengerti maksud dan rencana-Mu di balik segala peristiwa yang menimpa kami, tapi ajarlah kami Tuhan, bimbinglah Tuhan, supaya kami dapat memahami maksud dan rencana-Mu. Tolonglah Tuhan di balik semua peristiwa, kesulitan, musibah yang kami alami, menolong kami untuk mengenal Engkau dengan lebih dekat lagi, mengenal pribadi-Mu dengan lebih dalam lagi. Dan tolonglah kami Tuhan untuk tidak tinggal diam, tapi menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat kepada banyak orang, supaya banyak orang percaya bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tetap kuat, tetap setia, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.